Oke, baik. Mari kita awali pembelajaran pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Bisa mendengar suara saya, teman-teman semuanya? Bisa, Bisa, Bapak. Bapak. Oke, good. Oke, sesuai dengan rundown di RPS ini, kita hari ini akan belajar terkait dengan materi inovasi pembelajaran biologi ya. Spesifik aja lah. Nah, teman-teman, pembelajaran hari ini kan menggunakan platform daring ya, pakai Zoom misalnya. Itu pembelajaran yang rawan. Kenapa rawan, teman-teman? Kira-kira apa rawannya? Kenapa bisa rawan gitu? Menggunakan dua perangkat ini. Nah, perangkat saya laptopnya kurang begitu bagus. Kameranya kalau saya pakai kamera laptop ini nge-lag langsung bisa lockout begitu, terlempar tapi nggak sakit. Oke, Eh, pembelajaran menggunakan Zoom ini rawan. Rawan apa? Yang pertama rawan ditinggal gitu ya. Jadi tidak hanya masalah hubungan yang serius dalam konteks manusia, juga dalam konteks belajar begini juga bisa ditinggal ya. Misalnya off cam, ya hidup nggak tahu kemana, ya dosennya udah selesai ngajar, masih masih gabung di kelas aja dipanggil nggak ada suaranya, itu sering kejadian. Jadi ini harus ada engagement ya, ada keterikatan. Kalau perempuan engagement itu mungkin tunangan mungkin ya, ikatan gitu ya, engagement. Nah, dalam pembelajaran juga ada engagement, yaitu antara pengajar dan siswa gitu ya. Antara guru dan siswa, dosen dan mahasiswa. Harus ada engagement sehingga pembelajaran itu tidak kehilangan esensinya. Tidak kehilangan esensinya. Kenapa? Kelas online itu diharapkan eh, tidak mengurangi esensi orang belajar tatap muka. Kalau di kelas itu kan tinggal tunjuk-tunjuk gitu ya, langsung sebut namanya, langsung bunyi. Ya. Kalau di online ini kan kadang-kadang dipanggil berulang kali ya, oh ternyata nggak nampil-nampil. Nah, dihidupkan kameranya. Ya, oke, saya juga pakai dua perangkat ini. Oke, terkait dengan guru biologi yang inovatif. Guru biologi yang inovatif. Saya ingin dengar nih dari Ina Marlina. Halo Ina, bisa dengar suara saya Ina Marlina? Bisa, Bapak. Oke, guru biologi yang inovatif itu yang seperti apa Ina? Yang mengerti muridnya, Oke, apalagi? yang mampu untuk menjelaskan semua mata pelajaran biologi yang harus dijelaskan ke muridnya mungkin. Oke, ada lagi? eh Mungkin itu aja, Bapak. Oke, terima kasih Marlina. Sekarang coba Tita Adilatus Sopo iki. Halo Tita. Halo Tita. Tita bisa mendengar suara saya? Oke, Alia. Alia aja nih. Halo Alia. Hadir, Bapak. Oke, Alia.
Guru biologi inovatif tuh menurut Aliyah itu yang seperti apa sih profilnya? Menurut aku, guru yang inovatif biasanya guru yang menggunakan metode yang kreatif. Hmm, Terus kan sekarang teknologi berbasisnya oke. mungkin guru Ya. yang menerapkan penerapan teknologi juga, Bapak. Oke, oke. Makasih Alia. Satu lagi, Sama-sama, Bapak. satu lagi. Eh, Salsa, Herika. Salsa, menurut Salsa, selain yang sudah disebutkan tadi, guru biologi yang inovatif itu yang seperti apa sih? Jadi guru biologi yang inovatif itu yang mampu menjadi inspirasi bagi siswa dan lingkungannya. Buset, dahsyat sekali ini. Oke, makasih. Coba ya. Wah, luar biasa ini Salsa nih. Oke, halo Salsa. Iya. Tadi sudah disebutkan oleh Aliyah ya. Guru biologi yang inovatif itu guru biologi yang menggunakan teknologi dalam pengajarannya. Oke, sip. Betul ya. Jadi dengan seiring perkembangan zaman hari ini, jadi guru-guru bisa memanfaatkan platform digital menggunakan teknologi ya dalam pembelajarannya. Ya, harapannya pembelajarannya semakin baik, semakin efektif, pesan-pesannya tersampaikan gitu ya. Termasuk juga menggunakan misalnya virtual laboratory. Itu juga teknologi, ya, virtual lab, multimedia misalnya. Kemudian yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, menciptakan suasana pembelajaran yang lebih hidup, ya, ada interaksi, ya, tanya jawab, ya, saling menguatkan. Kemudian yang ketiga, selalu menciptakan cara agar pembelajarannya menarik. Tadi ya, belajar yang menarik. Gimana caranya? Ya, guru harus mendesain pembelajaran dengan berbagai macam cara, metode, ya, penggunaan bahan ajar, dan lain sebagainya. Ya. Yang keempat, menggunakan berbagai model pendekatan, metode, strategi yang bervariasi sesuai dengan karakteristik materi dan siswanya. Jangan lupa bahwa siswa kita itu, mereka bukan patung ya, mereka bukan patung. Termasuk Anda ini, mahasiswa saya ini. Anda itu bukan patung, Anda ini makhluk yang spesial, makhluk yang luar biasa harus diberdayakan. Makanya tadi saya langsung tanya gitu ya. Kenapa? Anda itu sebenarnya punya pengetahuan awal, punya input ya, punya pengetahuan awal terkait materi ini. Anda tidak kosong belum, enggak. Anda pasti punya pengalaman ya, baik itu dari pengalaman langsung dulu sebagai murid ya, punya pengalaman membaca artikel-artikel, membaca buku. Begitu saya tanya, Anda langsung bisa menjawab. Artinya Anda punya coretan-coretan, bukan kertas putih yang polos, bukan. Anda sudah punya pengalaman. Misalnya termasuk guru yang inovatif itu misalnya dia menyiapkan perangkat pembelajaran. Ada instrumen tes, ada lembar kerja, ya, observasi, lembar kerja siswa dan lain sebagainya. Nah, itu guru inovatif. Oke, inovatif ya. Oke, sekarang saya akan menyampaikan terkait dengan paradigma atau kerangka kerja terkait dengan kalau Anda saya bagikan chat aja ya. Ini teman-teman bisa mengunduh artikel ini di sana. Oh ini.
membagikan link di chat itu ya. Anda bisa mendownload banyak sekali artikel yang bagus tentang misalnya artikel yang menarik terkait dengan ini yang mencetuskan tentang TPACK, TPECK. What is technological pedagogical content knowledge? Apa sih TPACK itu? Nah, ini diterbitkan di jurnal yang internasional ini ya. Kemudian di sini ada nih exploring relation among TPECK component and development of the TPECK instrument. Mengeksplor hubungan antara TPECK, komponen TPECK dan mengembangkan instrumen TPECK. Kemudian ini ada risetnya Rosberg Kohler nih tentang konteks pedagogical content knowledge, systematic review. Nah, ini artikel tentang TPACK banyak sekali. Tapi yang menjadi dasar ini adalah TPACK ini, punyanya Misra ini. Kohler dan Misra ini sudah dikutip oleh 830 8.354 kali dikutip. Jadi sangat banyak yang mengutip pendapat beliau. Oke, kita mulai dari sini. Apa sih TPACK itu? What is the technological pedagogical content knowledge? Mengapa guru inovatif itu harus saya kaitkan dengan TPACK? Mengapa sih harus dikaitkan dengan TPACK? Teman-teman pasti sepertinya teman-teman pernah mendapat materi ini, TPACK ya. Pernah nggak dapat materi tentang TPACK atau TPCK, TPACK atau TPCK? Teman-teman sudah masuk belum mata kuliah micro teaching? Sudah Bapak di semester ini. Oke, sudah masuk berapa kali ke kelas? Baru Satu. kemarin Bapak pertemuan satu Oke, pertama. sudah dibekali ya. Apa itu TPCK? Nah, mungkin istilahnya lain ya. Mungkin istilahnya lain. Misalnya, seorang guru itu harus menguasai konten. Iya nggak? Seorang guru itu harus menguasai bagaimana cara mengajar materi dengan baik, sesuai dengan karakteristik materinya. Iya nggak? Udah dibekali sama dosennya. Gunakan teknologi, misalnya. Gunakan instrumen tes yang tepat. Oke, ini Matthew J. Kohler dan punya Misro. Namanya punya Misra. Ini dari Michigan State University, dari Amerika Serikat nih, Michigan. Jadi ini kalau teman-teman baca abstraknya itu terkait dengan TPACK ya. Paper ini mendiskusikan tentang kerangka kerja untuk guru ya, pengetahuan untuk guru. Bagaimana mengintegrasikan teknologi pedagogi content knowledge gitu ya, yang dikenal dengan TPACK atau teknologi pedagogi content knowledge. Nah, awalnya itu dibangun oleh Sulman. Awalnya dibangun oleh Sulman dengan nama PCK, Pedagogical Content Knowledge, to include technology knowledge. Jadi memasukkan di dalam PCK itu, si Sulman itu sudah memasukkan teknologi. Nah, oleh Misra and Kohler itu dikembangkan menjadi istilah TPACK. TPACK itu ya. Tujuannya apa? Agar pembelajarannya itu lebih efektif ya, with teknologi. Jadi ada penekanan teknologi di sana dimunculkan aspek teknologinya T-nya di depan tuh. Ya, pasti Misra dan Kohler itu punya alasan mengapa teknologinya itu harus muncul di depan. Ya. Teman-teman sudah tahu bahwa teknologi itu punya peranan penting dalam transfer knowledge hari ini.
perkembangannya begitu cepat, rapid gitu ya, begitu cepat. Nah, jadi bagaimana teknologi itu berperan di dalam menyampaikan materi pelajaran, sehingga nanti diharapkan pembelajarannya itu ya efektif, efisien. Maksudnya pembelajarannya itu satu mudah diterima oleh siswa, mudah dipahami materinya, menggunakan pendanaan atau biaya yang lebih efektif, ya biaya yang murah, ya biaya yang murah, mudah diakses, efisien, efektif, bisa meningkatkan pemahaman, improving understanding, gitu ya. Inilah yang kita cek ya. Nah di sini, nah di sini Sulman ini menekankan ini ya, an approach to thinking about technology integration. Bagaimana tuh sebuah pendekatan berpikir ya, bagaimana mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran. Di hari ini banyak sekali teknologi yang mempermudah orang belajar. Ada LMS, ada kursus online gratis, MOOC gitu ya, Massive Open Kursus, gitu ya. Open Massive Kursus, Massive Open Kursus itu ya, MOOC gitu ya. Kemudian teknologi-teknologi yang diintegrasikan dalam pembelajaran, artificial intelligence, AI, itu banyak sekali ya. Kemudian TPEJK framework. Di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa awalnya tahun 1987-86 itu Sulman ini ya menemukan kerangka kerja PCK tadi. Tapi teknologinya itu include di dalamnya, tidak terlalu menonjol. Nah, sedangkan Misra tahun 2006 itu, Misra and Kohler itu dia mengembangkan dari konsepnya Sulman tadi, teknologinya dimunculkan di depan TPAJK, TPAJK. Nah, di sini kita bisa melihat nih frameworknya, the TPAJK framework and its knowledge. Kelihatan dah ini, kelihatan ya. Nah, coba ini ada lingkaran-lingkaran nih, ada warna kuning, warna biru, dan warna ungu. Kemudian ada lingkaran besar yang membingkainya. Nah, di sini ada, kita lihat gimana cara membacanya. Kita bacanya dari satu-satu dulu, yang ungu ini atas. Technological knowledge, yaitu pengetahuan tentang teknologi. Ya, guru itu dia tahu teknologinya apa, bagaimana cara menggunakannya. Itu teknologi knowledge. Bagaimana menggunakan teknologi itu beretika. Nah, technological knowledge. Bagaimana cara menjalankan tool-tool itu, alat-alat itu, teknologi. Bagaimana mengoperasikannya. Itu knowledge, technological knowledge. Kemudian yang biru. Hijau apa biru ini? Hijau ya. Ah, biru muda ya. Ini biru muda. Content knowledge. Seorang guru itu ya menguasai konten, keilmuannya. Guru biologi ya menguasai konten biologi. Guru kimia ya menguasai konten kimia. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu pedagogical knowledge. Pedagogical knowledge. Ini adalah pengetahuan terkait dengan bagaimana guru mengajarkan. Pedagogical knowledge, mengajarkan. Nah, dari lingkaran tiga tadi, ini kalau matematika itu ada diagram Venn gitu ya, ada diagram Venn.
itu lingkarannya saling saling beririsan. Misalnya nih, kita dari sini, TK dengan PK, technological knowledge dengan pedagogical knowledge beririsan, dia akan atau di sini nih digabung nih, saya dengan ini akan ini melahirkan ini, yaitu technological pedagogical knowledge. Itu bagaimana seorang guru itu dia punya pengetahuan, punya keterampilan bagaimana menggunakan teknologi untuk pengajaran, ya, menggunakan teknologi untuk pengajaran. Kemudian kita lihat yang sebelah sini, technological knowledge (TK) dengan content knowledge. Nah, ini beririsan di sini. Ini dengan ini atas dengan bawah yang sebelah kanan ini. Di sini di warna apa? Warna ungu ya, biru tua ya. Biru lah, biru lebih. Ini akan melahirkan TCK, ya, Technological Content Knowledge. Bagaimana seorang guru itu bisa mengajarkan konten materi, ya, mengajarkan materi dengan menggunakan teknologi. Materi misalnya genetika. Pakai teknologi apa ini yang bisa dengan mudah guru mengajarkannya dan siswa memahaminya, ya, technological content knowledge. Kemudian yang bawah ini pedagogical knowledge PK dengan content knowledge CK. Ini digabung nih. Sehingga akan muncul di sini irisan dari keduanya menjadi pedagogical content knowledge. Yaitu bagaimana ya, seorang guru itu punya pengetahuan bagaimana mengajarkan materi biologi. Bagaimana seorang guru biologi ya, mengajarkan cara tahu bagaimana cara mengajarkan materi biologinya. Gitu ya. Ini irisan dari ketiga lingkaran ini sehingga akan membentuk namanya technological pedagogical content knowledge, ya. Technological pedagogical content knowledge. Itu bagaimana seorang guru itu ya dia mampu menguasai teknologinya, pengajarannya, menguasai kontennya, gitu ya. Ya, oke. Nah, ini ya, ini adalah framework kerangka kerjanya. Nih, dari komponen pengetahuan tadi. Nah, ini disesuaikan dengan konteks masing-masing, ya, konteks masing-masing materi atau apa yang diajarkan oleh guru itu. Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman mungkin bisa melakukan sebuah refleksi. Melakukan sebuah refleksi. Hari ini gitu ya. Teman-teman kan latihan mengajar. Latihan mengajar gitu ya. Kalian biasanya materinya dibagi nggak? Biologi kelas 10, ntar putaran kedua biologi kelas 11, ntar putaran ketiga biologi kelas 12. Kalau di micro teaching gimana pembagian materinya? Belum, Bapak. Belum ke situ pembagian materi. Belum ya? Nah, oke. Eh, biasanya sih awal-awal kalau micro teaching itu banyak tantangan ya. Misalnya keberanian untuk ngomong di depan. Ada nggak yang masih gugup kalau ngomong di depan? Atau sudah terbiasa ya? Kalau itu sudah bisa diatasi, Anda bisa langsung ya, bisa penguasaan konten ya diperkuat, gimana cara mengajarkannya, ya, teknologinya. Gitu ya. Jadi mungkin sudah tidak ada masalah ya terkait dengan keberanian untuk tampil perform di depan teman-temannya sendiri. Satu kelas berapa orang?
31 Bapak. Enggak, maksudnya kalau micro teaching Oh, 15 Bapak. Ada yang 15, ada yang 16. Dibagi dua. di kelasnya agak besar ya. Iya Bapak. Kelasnya cukup besar, 15 itu lumayan. Kalau micro teaching online atau offline? Online Bapak. Online juga ya. Kayak Iya. mesin ya. Iya Bapak, selama Ramadan. Atau mungkin rekaman. Saya pernah dulu dapat, saya dulu pernah ngajar mata kuliah micro teaching tahun 2020, 2021. Jadi micro teachingnya itu karena waktu itu pandemi ya, online. Ya dia seperti ngajar di depan kelas tuh. Dia di rumah punya papan tulis gitu, pakai spidol ngajar gitu. Teman-temannya nyaksiin. Ada yang model gitu. Ada yang model micro teachingnya pakai rekaman. Direkam. Saya dulu itu pernah rekaman mengajar terus dari situ teman-teman satu PPL-nya itu memberi feedback, penilaian, peer review, peer teaching ya, peer review yang menilai bersama-sama. Jadi setiap temennya yang maju itu dinilai sama teman yang lain. Saya dulu pernah itu menerapkan itu tahun 2000 ya 10-an lah, tahun 2010-an. 2020, sorry. 2020 kan Maret ya. Ya, 2020, 2021 itu. Oke, oke ya. Nah, bagaimana dengan content knowledge? Nah, ini kita bahas satu-satu. Ini pengetahuan tentang konten. Ya, nih. Jadi seorang guru intinya di dalam paragraf ini, seorang guru itu dia harus mampu menguasai disiplin ilmunya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, misalnya in the case of science, for example, the word of scientific fact and theory. Jadi guru itu harus menguasai tentang fakta saintifik dan teori, scientific method, evidence based reasoning, alasan yang berbasis data. Nah, guru itu menguasai itu, ya, menguasai tentang bagaimana mendapatkan pengetahuan sains, scientific method tadi. Kemudian bagaimana seorang guru itu dia mampu memahami tentang fakta dan teori. Teori tentang genetika misalnya. Fakta tentang perubahan lingkungan. Teori tentang buku Mendel misalnya. Ya, teori tentang misalnya hereditas. Seperti apa teorinya? Itu seorang guru harus menguasai itu. Itu intinya itu. Kemudian di sini ada pedagogical knowledge. Ya. Jadi seorang guru itu harus mampu mengajarkan materi ya. Dia menguasai ilmu pedagogi. Bagaimana mengajar. Misalnya siswa guru itu mampu menguasai karakteristik siswa. Oh, di kelas ini tuh siswanya cenderung visual. Oh, kinestetik. Orangnya sendiri kinestetik di kelas ini banyak nih. Kalau diajar tuh maunya jalan-jalan baik, misalnya. Tidak tenang, suruh duduk lama nggak betah. Nah, guru harus memahami itu. Pedagogical knowledge. Bagaimana cara mengajar? Bagaimana kondisi kognitif siswa? Bagaimana kondisi sosial siswa? Nah, kalau dalam konteks kuliah, teman-teman semua, pedagogical knowledge itu ya kalau ditempuh di mata kuliahnya ada bekalnya, ada bekal mata kuliah. Misalnya mata kuliah PDD ya, pengembangan peserta didik ya, belajar dan pembelajaran, ya kan? Itu kan mata kuliah mengajarkan bagaimana cara memahami karakteristik peserta didik. Dulu yang mengajar
Perkembangan peserta didik siapa? Kelas B ini. Pak Anda atau Bu Dewi? Prof Anda, Bapak. Anda ya. Kan diajar Iya, Bapak. bagaimana mengajar, memahami kondisi kognitif siswa. Kan begitu ya? Bagaimana memahami sosial siswa sesuai dengan teori belajar. Gitu ya. Jadi yang menguasai teori belajar. Sehingga mampu apa namanya? Menerapkan di dalam pembelajaran. Ya. Kemudian itu irisan dari pedagogical dan konten itu menjadi pedagogical content knowledge. Nah, itu mampu menyusun kurikulum, ya, menyusun rencana pembelajaran, ya. Di sini nih, menyusun kurikulum, ya, asesmen, melaporkan hasil asesmen, ya. Ya, ini PCK ini, pedagogical content knowledge. Jika ketika guru itu melakukan asesmen misalnya dalam pembelajaran biologi, dia tahu apa masalah yang dihadapi oleh siswanya. Oh, siswa ini rendah dalam penguasaan konsep genetika. Kenapa dia rendah? Ya. Oh, bisa jadi metodenya kurang tepat. Ya. Selama ini misalnya dilakukan dengan ceramah. Nah, guru itu harus mampu seperti itu. Jadi mampu menguasai konten. Ya, setelah di asesmen, oh iya ya. Kontennya harus kuat, bagaimana cara mengajarkannya juga kuat. Kita tahu bahwa bicara tentang kurikulum itu kan ya bicara tentang konten, bagaimana mengajarkannya. Itu kurikulum ya. Makanya di telaah kurikulum itu ya, mata kuliah telaah kurikulum kan bagaimana sih karakteristik materinya, bagaimana cara mendesain pembelajarannya, kan begitu. Kontennya sesuai nggak dengan misalnya dengan tingkat perkembangan kognitif siswa, tingkat sosial siswa, ya. Kemudian ke technological knowledge. Ini pengetahuan tentang teknologi. Bagaimana guru itu bisa memanfaatkan teknologi, ya, biar pembelajarannya itu lebih efektif, mempermudah pembelajaran, ya, transfer pengetahuan, transfer value gitu ya. Kemudian di sini nih, nih about the working the technology can apply to the technology tools and resources. Jadi bagaimana guru itu bisa memanfaatkan alat-alat dan sumber daya, ya. Kemudian ada technological content knowledge, yaitu pengetahuan tentang teknologi dan konten. Ya. Bagaimana sih seorang guru itu bisa mengajarkan materi biologi, ya, mengajar materi biologi dengan teknologi yang benar, yang tepat, ya, yang tepat. Ya. Mana nih? Misalnya tentang eh, eksperimen, misalnya tentang genetika. Genetika itu bisa nggak di virtual lab kan? Oh bisa, ada virtual lab-nya genetika. Oh, teknologinya ini virtual lab tentang genetika. Kemudian kontennya ya jelas, konten tentang genetika. Di sana ada hukum teori Mendel misalnya, ya, teori tentang eh, genetika ya, ada di sana. Kemudian technological pedagogical knowledge, yaitu bagaimana seorang guru itu punya bekal, punya pengetahuan terkait dengan penguasaan teknologi dan eh, bagaimana mengajarkannya. Bagaimana mengajarkannya? Kalau pakai virtual lab ini untuk mengajarkan materi apa namanya genetika, itu bagaimana cara mengajarkannya ya? Bagaimana karakteristik siswanya? Oh, siswanya di kelas itu
rata-rata audiovisual. Oh, bisa ini eh, virtual lab bisa diterapkan. Ya, ada videonya, ada audionya. Jangan virtual lab-nya itu lebih kompleks misalnya. Ada suaranya, misalnya. Ada gambarnya, simulasi dan lain sebagainya. Oke. Kemudian technological pedagogy and content knowledge. Ini TPACK ini yang dikembangkan oleh Schulman dan Kohler. Yang dikembangkan oleh Misra and Kohler ya, yang mengadopsi dari Schulman. Ini memadukan ketiga aspek, teknologi, pedagogi, dan konten. Itu ya. Nah, nih. Oke. Nah, ini ada implikasinya nih. Ya, nih. Apa nih? Underlying this complexity, however, are three key component teacher knowledge. Jadi ada tiga komponen kunci pengetahuan guru. Ya. Yang pertama understanding of content, memahami konten, understanding of teaching, memahami bagaimana mengajar, and understanding of technology, yaitu mengajar, ya, memahami bagaimana menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. The complexity of technology integration comes from an appreciation of the rich connection of knowledge among these three components and the complex ways in which these are applied in multi-phase and dynamic classroom context. Jadi tantangannya itu sangat kompleks ya. Saya rasa teman-teman mahasiswa hari ini sudah beranjak atau sudah memulai itu, bagaimana teknologi itu diajarkan, diterapkan di dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana penguasaan kontennya dilatih, ya. Kemudian bagaimana cara mengajar, ya, melalui mata kuliah micro teaching kan. Bagaimana cara mengajar, how to teach, gitu ya. Nah, itu tuh semua itu ya dalam rangka apa? Untuk menciptakan calon-calon guru yang profesional. Jadi apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu dosen untuk teman-teman semua itu mengarah ke sana, ya. Bagaimana penguatan? Oh, how to teach, how to use teknologi, misalnya. How to uh, uh, understanding of content, misalnya. Itu ya. Tuh. Oke, teman-teman, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Nah, saya sudah menugaskan di apa namanya di oke. Sama sudah menugaskan Iwan. Untuk juga simpulkan boleh diketik, nanti diunggah dalam bentuk PDF. Ya, di Fasi ya. Oke, tampil nggak teman-teman? Ya, guru biologi inovatif guys nih. Mau dikumpulkan tanggal 7 jam 9. Setelah Anda menyimak perkuliahan materi guru biologi inovatif dan membaca artikel terkait dengan TPICG, ini ada tautannya, ini juga bisa diakses. Jabarkan bagaimana konteks TPICG dalam pembelajaran biologi. Satu, TPK, TCK, yang ketiga adalah PCK, dan yang keempat TPACK. Itu ya. Oke. Hari ini siapa yang nggak masuk? Hari ini siapa yang nggak masuk, teman-teman? Masuk semuanya? Masuk semua ya? Oke.
Kalau nggak ada pertanyaan, nanti teman-teman lanjutkan ini, tugas ini langsung dikerjakan saja. Ya, Bapak. Dikerjakan, nanti langsung diunggah saja. Tuh. Masuk semua berarti ya? Ya, Bapak. Guru biologi inovatif. Oke, nanti teman-teman di ini ya, langsung aja dikerjakan biar tidak menunda waktu. Saya rasa mungkin 15 menit selesai itu. Ya, selesai. Ini teman-teman kerjakan sampai selesai, terus diunggah aja, ditulis tangan juga boleh, difoto, dibuat PDF, diunggah di sini. Itu ya, perkuliahan hari ini cukup dulu ya. Iya, Bapak. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.